Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fajar Salsabila dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana. Pertama-tama izinkan saya untuk mempresentasikan tugas besar saya dari mata kuliah Etik UMB mengenai berpikir positif dan potensi diri. Oke, pertama-tama kita bahas berpikir positif. Kira-kira zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu berpikir positif? Berpikir positif seringkali menjadi alasan untuk menerima sesuatu keadaan yang sedang dihadapi. Misalnya, contohnya berpikir positif ketika kita dihadapkan sama suatu masalah. Kira-kira kita bisa nggak ya untuk berpikir positif, untuk mengambil hikmahnya. Jadi jangan cuma mikir, aduh dapat masalah, Tuhan gak sayang sama kita. Jangan kayak gitu. Harusnya kita juga berpikir positif dan bisa mengambil hikmahnya. Oke, di sini juga ada beberapa definisi tentang berpikir positif. Selanjutnya ada kesatuan tiga komponen. Kesatuan tiga komponen. Berpikir positif merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari tiga komponen, yaitu satu, muatan pikiran, bentuk pemikiran yang memiliki kriteria benar, baik, dan bermanfaat. Kedua, penggunaan pikiran, yaitu memasukkan muatan positif pada ruang pikiran yang perlu diaktualisasikan ke dalam tindakan agar ada dampak yang ditimbulkan. Yang ketiga, ada pengawasan pikiran, yaitu usaha yang dimasukkan ke dalam ruang pikiran untuk mengetahui muatan apa saja yang memasuki pikiran dan bagaimana pikiran bekerja. Oke, selanjutnya ada aspek-aspek berpikir positif. Aspek-aspek dalam berpikir positif. Yang pertama ada harapan yang positif atau positive expectation, yaitu melakukan sesuatu dengan lebih memusatkan perhatian pada kesuksesan, optimisme, pemecahan masalah, dan menjauhkan diri dari perasaan takut akan kegagalan. Contohnya gimana sih? Oke. Contohnya harapan yang positif. Pasti semua orang punya harapan atau cita-cita dong ya. Contohnya, mau jadi dokter. Itu sebuah harapan kan, tapi gimana caranya biar harapan kita tuh positif dalam aspek-aspek berpikir positif ini. Jadi kita itu kalau ibaratnya zaman sekarang kita tuh nggak boleh insecure, kita itu harus optimis dalam mencapai cita-cita kita atau harapan kita. Jadi kita jangan takut gagal, takut takut nggak bisa, jangan kayak gitu. Yang kedua ada afirmasi diri atau self-affirmative, yaitu memusatkan perhatian pada kekuatan diri, melihat diri secara positif. Nah, ini nih sama kayak tadi, hampir sama kayak tadi. Zaman sekarang lagi banyak yang insecure kan, tentang jerawatan, gendut gitu. Nah, di afirmasi diri ini kita memusatkan diri pada kekuatan atau pada kelebihan kita yang kita punya. Misalkan kamu gendut, tapi pakai baju apa sih cantik kok, atau kita punya kelebihan apa ya kira-kira, atau kalau kita gendut setidaknya nggak bau badan gitu. Itu salah satu kelebihan dari dalam diri kita, dan kita harus sadarin potensi itu. Jangan cuma sadari kelemahannya aja, tapi sadarin juga kalau kita juga punya kekuatan. Yang ketiga ada pernyataan yang tidak menilai atau non-judgmental thinking, yaitu suatu pernyataan yang lebih menggambarkan keadaan daripada menilai keadaan. Misalnya contohnya, kita lagi ada masalah atau kita melihat sebuah masalah, kita jangan langsung menilai, itu salah, jangan kayak gitu. Tapi kita lebih melihat atau kita lebih menggambarkan sebenarnya apa sih yang terjadi, sebenarnya salah atau enggak sih. Kita lebih mencari kebenaran gitu ya. Oke, terakhir ada penyesuaian diri dari realistic atau realistic adaptation, yaitu mengakui kenyataan dan segera berusaha menyesuaikan diri dari penyesalan, frustasi, dan menyalahkan diri. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak dalam sebuah hubungan, misalnya pacaran. Ketika pacaran terus kalian diputusin karena kalian ketahuan bohong. Nah, dari situ kalian jangan langsung nyalain diri sendiri, tapi kalian harus mengakui kalau ya emang aku salah karena aku bohong. Tapi gak boleh stuck berlarut-larut juga, kita harus move on. Jadi gak usah terus menyalahkan diri sendiri atau frustasi. Kita cukup
mengakui kesalahan, dan segera move on gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, yang ada di sini manfaat berpikir positif. Jangan sangka, berpikir positif juga dapat menimbulkan manfaat yang besar loh. Contohnya, 1. Kesehatan atau health. Yang kedua, feeling of success atau merasa akan selalu sukses dalam tugas-tugasnya, jadi insecure. Yang ketiga, ada optimis. Yang keempat, ada positive emotion atau perasaan yang positif, jadi perasaan kita insya Allah selalu positif terus ya. Yang kelima, ada positive response for failures atau merespon kegagalan secara positif. Jadi kalau kamu merasa gagal dalam suatu tugas atau pencapaian, kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi jangan langsung menyalahkan ya gagal, tapi kalian pasti di balik semua masalah pasti ada hikmahnya, dan kalian akan bisa mengambil itu dari berpikir positif. Yang ketiga, ada self confidence, percaya diri. Kalian jadi lebih percaya diri, nggak insecure. Yang ketujuh, ada positive self image atau gambaran diri yang positif. Mungkin nanti dilihat orang-orang image-nya positif nih. Terus yang kedelapan, ada every truth has a silver lining, mengambil hikmah dari setiap kejadian. Hampir sama kayak nomor 5 tadi. Jadi mengambil hikmah dari sebuah masalah ya, jadi nggak selalu menyalahkan diri sendiri. Yang ke-9 ada kreatif. Yang ke-10 ada persistensi, positive relationship, hubungan yang baik. Jadi menurut aku kalau kalian punya pikiran yang positif, itu sangat menunjang kalian untuk membangun sebuah hubungan yang lebih baik, entah itu sama teman, keluarga, atau siapapun. Itu akan dengan pikiran kita yang positif, itu akan membangun hubungan yang negatif, hubungan yang positif juga. Oke, selanjutnya ada potensi diri kepemimpinan. Oke, sebelumnya kita harus tahu ya, apa sih potensi itu? Potensi berasal dari bahasa Inggris yang itu poten, yang berarti kekuatan, daya, kekuatan atau kemampuan. Setiap individu pada hakikatnya memiliki satu potensi yang dapat dikembangkan, baik secara individu maupun kelompok melalui latihan-latihan. Nah, potensi itu mungkin bisa disebut jadi kelebihan kali ya. Jadi setiap potensi, setiap kelebihan dari individu dan individu lainnya itu berbeda-beda. Itu yang membedakan satu individu dan dengan individu lainnya. Oke, pemimpin itu apa sih pengertiannya? Pemimpin menurut Henry Fairchild dalam Kartini Kartono ialah seorang yang dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir, atau mengontrol usaha. Singkatnya itu, pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan atau mempengaruhi orang lain atau kelompok dalam mencapai tujuan organisasi atau suatu perusahaan. Jadi dia harus punya kiat-kiat ya untuk memimpin bawahan-bawahannya untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasinya. Sekarang ada potensi diri pemimpin. Dari dua penjelasan yang tadi sebelumnya, kita dapat menyimpulkan potensi diri pemimpin adalah kekuatan atau daya yang dimiliki oleh pemimpin dalam menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang ada dalam organisasi, baik yang belum teraktualisasi maupun yang sudah teraktualisasi namun belum optimal. Oke, selanjutnya ada relevansi diri dengan kepemimpinan. Pemimpin yang profesional tentu akan mengembangkan organisasi yang dipimpinnya sesuai dengan visi dan misi organisasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang potensi diri dan potensi staf sangat diperlukan. Jadi pemimpin itu nggak cuma asal mimpin doang dan ngatur-ngatur anak buahnya loh. Pemimpin itu harus punya pemahaman tentang potensi dirinya dan potensi stafnya. Gunanya apa sih? Gunanya untuk kita agar pemimpin itu bisa memajukan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Tapi kalau dipikir-pikir, pemimpin apa sih yang diharapkan mampu memimpin organisasi menuju tujuan organisasinya dan mampu melewatkan tantangan-tantangan yang ada? Kira-kira apa ya? Ada pemimpin yang adaptif. Pemimpin yang adaptif dapat menyesuaikan diri dan perusahaan dengan keadaan yang dinamis, menyesuaikan nilai mereka dengan perubahan yang terjadi, dan membantu bawahan mereka untuk dapat ikut menyesuaikan diri
dan mengenali perubahan yang terjadi tanpa menilai kepercayaan bawahan tersebut pada mereka. Jadi itu tadi, pemimpin itu nggak cuma bisa mengatur dan mengorganisir tanpa ada pemahaman apapun. Mereka itu harus menguasai potensi dirinya sendiri dan potensi staff-staffnya, dan harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada sih. Karena kalau nggak dapat menyesuaikan diri, dia bakalan kaku-kaku aja kerjanya, dia nggak bakal bisa mengatur atau mengorganisir atau menggerakkan bawahan-bawahannya. Jadi pemimpin itu harus punya satu sifat, yaitu adaptif, bisa beradaptasi dalam lingkungan apapun. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai berpikir positif dan potensi diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.